Selamat siang para peserta webinar. Selamat berjumpa di dalam webinar pada kali ini. Webinar kita akan satu dari Prospen Klinik ini akan memberikan satu seminar yang berupa seminar untuk awam yang akan dibawakan oleh tim dokter kami. Di tim dokter kami ada Dr. Johan. Selamat siang, Dr. Johan. Kemudian juga sebagai pemateri kali ini adalah Dr. Teni, SPKFR. Selamat siang, Dr. Teni. Selamat siang. Dan juga sebagai moderator kali ini adalah Dr. Wahita, SPKFR konsultan. Dia sekaligus menjadi koordinator dari tim dokter Prospen Klinik ini. Selamat siang, Dr. Wahita. Selamat siang, Pak Willy. Selamat siang semuanya. Iya, kali ini kita kedatangan banyak dari penjuru Indonesia. Saya akan sapa juga para dokter. Terima kasih untuk kedatangannya. Para dokter, ada 30 lebih dokter di sini. Kami merasa terhormat sekali dengan dokter-dokter yang sudah datang berkumpul di sini. Walaupun seminar ini diselenggarakan untuk awam, tapi berkenan untuk join bersama kami. Juga selamat datang untuk semua klien dan non-klien ataupun siapapun yang ikut dalam webinar kali ini. Saya sapa dari Surabaya, saya sapa Bekasi, Jakarta, Mojokerto, Mamuju, Klaten, Surakarta, ada Riau, Tebing Tinggi, Pekanbaru, Bandung, Ngawi, Malang, Bogor, Lahat, Sumatera Selatan nih, Palembang, Sumatera juga, ada Jayapura, ada Gresik, ada Manado, ada Mataram, ada Trenggalek, Samarinda, Medan, Banten, Lampung, Bali, Padang, Aceh, wah dari Aceh juga ada nih, Cilegon, Kediri, Karanganyar, dan Jombang, dan juga ada satu dari Qatar, Doha, Qatar. Selamat datang, welcome, join to webinar Prospen Klinik. Nah, kita langsung aja, saya berikan waktu ini kepada Dr. Wahita sebagai moderator untuk memberikan satu salam buat kita semua, supaya kita kenal kenapa webinar ini diadakan, dan bagaimana. Silakan Dr. Wahita, waktu untuk Anda. Baik, selamat siang. Terima kasih Pak Willy untuk kesempatannya sudah diperkenalkan. Selamat siang semuanya. Saya ingin menyapa secara khusus sekali lagi bintang tamu kita kali ini, Dr. Teni. Terima kasih, selamat siang. Dan perkenankan saya sekali lagi mengaturkan apresiasi yang khusus kepada senior saya, mohon maaf saya menyebut namanya, kepada yang terhormat Dr. Sari Handayani, SPKFR, dan juga kepada yang terhormat Dr. Zainah Karim, SPKFR. Kami sekali lagi merasa berterima kasih atas peran serta dokter berdua senior saya ini, karena ini merupakan kehormatan bagi kami. Tadi Pak Willy sudah menyebutkan bahwa sebenarnya seminar webinar kali ini adalah webinar skoliosis untuk awam, tetapi kami sangat merasa tersanjung, terhormat apabila ada teman-teman dokter, sejawat-sejawat dokter yang ikut bergabung siang hari ini. Sebenarnya webinar ini adalah webinar ketiga. Sebagai satu rangkaian webinar skoliosis, ini adalah webinar yang ketiga. Di dalam webinar yang pertama, kami menyampaikan pada saat itu tentang apa itu skoliosis dan bagaimana itu bisa terjadi, lalu secara ringkas kami sebutkan tata laksananya. Sedangkan pada webinar yang kedua, Dr. Johan sudah menyampaikan dengan sangat jelas bagaimana kita bisa tahu kalau kita skoliosis, bagaimana mengetahuinya, dan kemudian pemeriksaan-pemeriksaan apa yang sekiranya perlu dilakukan untuk seseorang yang ingin mengetahui apakah dia menderita skoliosis atau tidak. Sedangkan kali ini, untuk mendetilkan lebih lanjut apa yang menjadi tata laksana daripada skoliosis, Dr. Teni akan menyampaikan tentang latihan. Karena latihan ini merupakan salah satu yang disebut-sebut oleh Dr. Johan
sebagai satu tata laksana skoliosis yang ada untuk semua derajat skoliosis, baik ringan, sedang, maupun berat. Saking perlunya, saya ingat waktu itu Dr. Johan membuat bold dan secara khusus memberi warna merah. Betul ya Dr. Johan ya, seperti itu ya. Jadi ini menggambarkan betapa pentingnya skoliosis itu dilatih. Nah, kali ini pasti timbul pertanyaan, kalau memang penting sampai di bold, sampai di huruf merah, apa pentingnya latihan skoliosis itu? Dan mengapa penting? Nah, karena itulah kami menyelenggarakan webinar skoliosis ini yang seri ketiga, dan judul kali ini adalah mengapa latihan skoliosis itu begitu penting. Dan tadi sudah disampaikan bahwa pemateri kita kali ini adalah koordinator pelayanan di Serpong, Klinik ProSpine Serpong, yaitu yang terhormat Dr. Teni Suryadi, SPKFR. Untuk menyingkat waktu, supaya kita bisa punya lebih banyak waktu mendengar paparan beliau, saya langsung mempersilahkan Dr. Teni untuk menyampaikan paparannya. Saya ingatkan sekali lagi bahwa, maaf ya dok, saya menyela sedikit, ingatkan sekali lagi kita akan punya waktu mendengar 20 menit, tetapi kalau yang ingin bertanya, boleh langsung mengajukan pertanyaan meskipun nanti pada sesi diskusi kita akan memiliki waktu sekitar 20 menit juga untuk menanyakan segala sesuatu yang sekiranya belum jelas. Mohon, sekali lagi saya ingatkan, kalau ingin menanyakan, tolong di chat, dituliskan nama, umur, dan kota asal dari peserta webinar yang ingin dijawab, ya, karena data ini akan sangat penting bagi kami. Saya kira begitu. Kami persilakan kita bersama-sama menyaksikan penyajian daripada Dr. Teni. Silakan Dr. Teni. Ya, baiklah Dr. Rahita, terima kasih. Jadi hari ini kita akan belajar bersama-sama, ini merupakan diskusi interaktif mungkin ya. Saya hari ini mewakili dari ProSpine ingin menyampaikan sebuah materi yang merupakan rangkaian dari serial webinar kami mengenai skoliosis. Sebelumnya memang kalau perkenalkan juga saya menyampaikan bahwa kalau yang belum ikut, mungkin nanti bisa, monggo ditanya ke panitia, bisa nonton di YouTube-nya juga, supaya bisa tahu secara jelas, karena ini merupakan satu rangkaian kegiatan. Ya. Jadi, saya berterima kasih kepada seluruh dokter yang ikut acara ini, baik dokter SPKFR, terima kasih, dan juga dokter-dokter sekalian serta klien ataupun non-klien, kami berterima kasih dan mohon maaf hari ini karena temanya adalah untuk awam, mungkin saya menyajikan dengan bahasa yang lebih sederhana, gitu ya Dokter Rahita ya. Ya, akan saya mulai ya ini. Jadi ini hari ini topiknya adalah mengapa latihan skoliosis itu penting. Nah, kalau udah ikut webinar sebelumnya, pasti sebenarnya udah tahu skoliosis itu apa sih. Sebenarnya skoliosis itu kan terjadinya perubahan kelengkungan pada tulang belakang. Yuk kita lihat yuk slide-nya. Slide, ya. Jadi pada skoliosis sebenarnya terjadi perubahan pada tulang belakang dan juga seluruh struktur di tubuh kita. Kalau kita lihat ini, tulang belakang kita itu letaknya di belakang harusnya lurus. Nah, dia ketika terjadi skoliosis maka dia akan melengkung ke samping dan juga mengalami perputaran atau rotasi. Sehingga perubahan pada struktur di belakang ini dapat mengubah seluruh struktur tubuh kita karena tulang belakang itu nggak berdiri sendiri. Ketika dia melengkung, ketika dia miring, maka dapat terjadi juga perubahan pada tulang belakang, baik bagian depan maupun bagian belakang, kemudian samping kanan, samping kiri, kemudian juga rongga dada, dan juga pada perubahan struktur tubuh kita, sehingga dapat juga disertai dengan adanya kifosis atau dia membungkuk berlebihan kalau dia hiperkifosis atau dia terlalu tegak, kemudian juga lordosis atau kalau misalnya mau lihat lordosis itu kalau kira-kira kalau ibu hamil kan perutnya maju ke depan ya, kira-kira seperti itu. Jadi dia terlalu melengkung
melengkung berlebihan kalau dia terjadi hiperlordosis atau dia mungkin terlalu rata, jadi kurang lordosisnya. Nah, jadi perubahan pada tulang belakang akibat skoliosis ini bukan cuma hanya tulangnya yang di belakang ini, tapi seluruh strukturnya ini bisa ikut terkena. Kalau kita lihat slide, kalau kita lihat ada perubahan pada tampilan tubuh kita secara keseluruhan. Kalau kasat mata kita lihat nih, bahunya mungkin juga kelihatan miring ya, miring kanan dan kiri nggak sama, kemudian tulang belakangnya itu melengkung sehingga kelihatannya oh kok badannya tuh beda ya kanan kiri, kemudian juga pinggulnya bisa terjadi ketidakseimbangan sehingga dia miring kanan kiri. Nah, yang perlu diingat, tulang itu nggak berdiri sendiri. Di luar tulang itu ada jaringan penyangganya, ada juga saraf-saraf yang di dekatnya, ada juga yang paling luarnya itu di bawah kulit adalah ototnya. Sehingga ketika terjadi perubahan pada tulang belakang kita, maka struktur daripada otot kita itu juga ikut berimbas atau juga terjadi perubahan. Kalau kita lihat, otot kita itu dari atas kepala sampai ujung kaki itu ada ototnya. Ada otot punggung, ada otot dada, kemudian ada otot perut, punggung atas, punggung bawah, otot tungkai, otot panggul. Nah, ini dapat terjadi perubahan akibat skoliosis juga. Karena di sini, nah dilihat ya, kanan sama kiri kan nggak sama ya. Jadi terjadi ketidakseimbangan kerja otot dan juga dapat terjadi kelemahan otot. Kemudian, apabila kita melakukan aktivitas, ini akan dapat terjadi perubahan pula. Kalau kita berjalan, ketika ada skoliosis, dapat terjadi gangguan gaya berjalan, dan apabila ini terus-menerus tidak ditangani, terjadi kekakuan otot dan juga imbalance, maka dapat menyebabkan nyeri. Nah, bagaimana nyerinya? Silahkan nanti ikut ke webinar seri ke-6. Kita akan membahas secara khusus tentang hal tersebut. Nah, perubahan pada tulang belakang juga akan menyebabkan perubahan pada rongga dada. Nah, di sini dilihat ya, rongga dada itu isinya salah satunya adalah paru-paru, di sebelahnya tuh jantung. Jadi ketika terjadi skoliosis, maka terjadi juga perubahan pada struktur di dalam rongga dada. Paru-paru itu dapat mengalami perubahan gangguan pengembangan paru-paru karena dia ikut terkena pula. Dan juga kerja daripada jantung dan paru itu dapat berubah juga sehingga terjadi penurunan daripada kebugaran tubuh kita karena memang ini dipengaruhi juga oleh skoliosis. Sehingga pada skoliosis itu kadang-kadang sering banget terjadi rasa seperti sesak, rasa susah bernafas, nafasnya nggak lega, kemudian juga cepat capek, dan paru-parunya itu nggak mengembang dengan sempurna, terganggunya pengembangan paru, serta dapat menimbulkan penurunan kebugaran jantung dan paru. Nah, bagaimana sih terapinya? Sebenarnya sih ini udah dijelaskan pada webinar kedua. Saya mengulas sekilas. Di sini tujuan daripada terapi yang pertama adalah supaya sudutnya itu nggak nambah. Dan kedua, tidak terdapat nyeri atau paling nggak nyerinya berkurang. Yang ketiga adalah bagaimana fungsi kebugaran tubuh kita dari jantung paru ini tetap optimal. Dan yang berikutnya adalah secara kosmetik terdapat perubahan sehingga kelihatan lebih baik secara postur juga maupun secara kelihatan secara keseluruhan. Nah, di sini terapinya adalah latihan, modalitas, alat bantu, kemudian kalau diperlukan bisa operasi, tetapi berapapun derajat skoliosisnya, diperlukan latihan. Karena latihan itu adalah obatnya. Obat dari skoliosis yang dibutuhkan setiap hari. Nah, bagaimana kalau butuh brace? Iya, kita akan beri brace pada derajat tertentu. Dr. Johan kemarin sudah memberikan tentang hal itu. Tapi brace saja cukup nggak? Enggak. Karena brace dan juga latihan itu seperti dua sisi mata uang. Harus saling melengkapi satu sama lainnya. Makanya ketika terjadi skoliosis, kita koreksi dengan brace, maka itu adalah topangan dari luar. Kita koreksi dari luar, tetapi koreksi yang terbaik
adalah ditambahkan juga dengan latihan, karena kita harus membuat tubuh kita secara aktif untuk tetap tegak. Karena kita ini di bumi ini, kita harus melawan gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu adalah ketika kita berdiri itu kita harus melawan gaya tarik bumi ini sehingga kita tetap tegak. Oleh karena itu bukan cuma sokongan dari luar, kita harus punya otot-otot tubuh kita, kita harus memperbaiki segala sesuatunya sehingga kita bisa menjadi lebih tegak. Jadi nggak cukup dengan brace aja. Nah, kemudian apabila diperlukan operasi, perlu nggak? Yes, perlu juga. Nanti saya akan jelaskan. Nah, pertanyaannya, apa sih yang perlu dilatih? Atau target terapinya tuh apa? Jadi sebenarnya tadi kan udah ada ya, ada jantung, paru, ada otot, dan lain-lain. Nah, semua struktur ini menjadi target terapi. Ototnya, sendinya, jantung, parunya, kebugarannya tadi ya, karena ini akan mempengaruhi outcome-nya. Ini merupakan satu paket lengkap yang harus diperbaiki pada skoliosis. Nggak bisa kita bilang kita mau tulang belakangnya aja. Enggak, kita harus perbaikin semuanya supaya itu menjadi lebih baik. Nah, beberapa prinsip latihan yang perlu diketahui, ini penting banget nih, karena kalau dokter meresepkan latihan, ini ngapain sih sebenarnya, buat apa sih? Nah, jadi kita harus tahu prinsip latihan. Satu, paham dulu skoliosis itu ada perubahan pada tubuh kita, dan perubahannya itu berupa 3 dimensi. Kan tadi saya udah jelaskan, nggak bisa kita lihat satu sisi aja. Kalau di foto kan kelihatan juga, harus miring kanan, miring kiri, dokter jelasin juga, oh ini ada rotasinya juga. Nah, itu adalah proses yang harus dipahamin, karena itu merupakan dasar basic yang harus diketahui semua klien skoliosis. Kemudian, latihan itu bertujuan untuk elongasi, derotasi, dan fleksi. Nanti saya akan jelaskan tentang hal ini. Kemudian, karena tadi kan tubuhnya miring ya dari atas ke bawah, berarti pinggulnya juga berubah. Maka kita harus mengoreksi juga otot dasar panggul, dan juga kita kuatkan otot-otot tungkai bawahnya, karena ini penting juga menjadi landasan dasar tubuh kita itu terdiri dari atas sampai bawah. Kita nggak bisa koreksi di tengah aja, kita harus kuatkan di tengahnya, base-nya adalah otot dasar panggul ini, kemudian kita kuatkan ekstremitasnya, sehingga ini akan menopang tubuh kita menjadi lebih baik. Kemudian, tadi sudah dijelaskan juga bahwa ada efeknya terhadap fungsi jantung dan paru. Nah, ini harus dilatih juga, karena kita perlu latihan pernafasan dan latihan kebugaran jantung paru. Serta gimana sih caranya supaya kita maintain semua ini? Kita harus memerlukan kontrol postur dalam aktivitas sehari-hari. Nggak usah cuma saat latihan, kita harus kerjakan ini sehari-hari, every day. Karena ini merupakan satu hal yang penting dalam tata laksana skoliosis. Nah, tadi prinsip 1 udah ngerti kan ya? Apakah sudah paham perubahan 3 dimensi pada skoliosis? Mudah-mudahan saya rasa semua di sini udah paham. Kalau belum paham coba dilihat-lihat dulu nih gambarnya. Ada miring sana, miring kiri, kemudian ada muter-muter ya. Berarti itu skoliosis nggak cuma kelihatan 2 dimensi ya, itu 3 dimensi. Nah, prinsip latihan yang kedua itu adalah elongasi, derotasi, dan fleksi. Nah, saya mau kasih tahu dulu bahwa di gambar ini ada yang warna merah, ada yang warnanya biru. Lihat di samping tulang belakang, itu kan dekatnya rongga dada. Nah, otot yang berwarna merah itu akan memendek. Otot yang berwarna biru itu sebenarnya memanjang, tapi dia tidak kuat. Nah, sehingga perubahan pada tulang belakang akan menyebabkan juga perubahan pada struktur tubuh kita, termasuk di otot-ototnya. Nah, pada skoliosis, ototnya itu memendek pada sisi yang cekung dan memanjang pada sisi yang cembung. Ya, Kemudian karena terjadi rotasi, maka struktur otot kecil dan jaringan penyangganya di tulang belakang itu juga berubah nih. Coba lihat ya, ini kan lurus ya. Tapi kalau dia skoliosis dia miring begini ya, dia miring begini, tapi dia juga mengalami rotasi.
Nah, sehingga yang kelihatan ada punuknya katanya. Berarti kalau ada punuknya, ada perubahan di semua struktur tersebut. Dan terjadilah otot kanan, otot kiri, depan, belakang, atas, bawah, itu tidak seimbang kerjanya. Itulah yang disebut dengan imbalance dari kerja otot. Nah, latihannya bagaimana? Kita perlu mengkoreksi imbalance otot ini. Dilihat ya, ini kan merah, hijau ya. Semuanya tuh kayaknya nggak sama ya ototnya kanan kiri. Besarannya nggak sama. Coba dilihat ya. Jadi di sini ada prinsip elongasi, yaitu pemanjangan dari otot yang memendek. Kemudian harus dilakukan juga bagaimana si rotasi ini kita lawan dengan gerakan derotasi. Kemudian karena dia melengkung, nih tadi kan dia melengkung ya, berarti kita harus kasih gerakan yang berlawanan dengan kelengkungan kurva yang salah. Karena kalau dia melengkung, kita latih dia tambah melengkung, ya nggak jadi. Itu kan jadi tambah parah ya nanti ya, bakalan tambah melengkung. Makanya gerakan skoliosis itu nggak bisa asal-asalan, asal contoh aja. Nah, prinsip yang berikutnya adalah latihan koreksi pada otot dasar panggul dan penguatan pada otot tungkai bawah. Kemudian latihan pernafasan dan kebugaran jantung paru. Biasanya ini tidak berdiri sendiri, kita kerjakan bersama-sama dengan latihan yang sebelumnya menggunakan prinsip 2 atau juga kita kerjakan juga dengan alat yang khusus ada di klinik kita. Karena kita nggak bisa hanya menterapi atasnya aja, tapi kita harus punya landasan yang baik yaitu di panggul kita ini, sehingga tadi kan miring ya, panggulnya juga miring. Koreksi juga. Depan belakangnya koreksi nggak? Yes, kita harus koreksi. Dan persiapan latihan itu harus tailor-made. Nah, kita lihat di sini ada tukang jahit. Coba kalau seandainya bikin baju, bajunya kegedean atau bajunya kekecilan, rasanya nggak enak pasti pakainya ya. Ya itulah, seperti itulah resep daripada latihan. Dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi akan meresepkan sesuatu yang khusus, spesifik, only for you. Latihan itu spesifik, harus sesuai dengan kondisi klinis, dan juga harus dilakukan dengan sepenuh hati, karena ini resepnya diberikan dengan sepenuh hati. Maka terimalah cinta juga dengan sepenuh hati, supaya ini bisa terlaksana, nggak bisa satu sisi dari kita, tetapi dari kliennya sendiri tidak mengerjakan. Nah, terus kemudian pertanyaannya, kalau operasi gimana? Masih perlu latihan nggak? Perlu. Kenapa? Kalau operasi itu mungkin sudah lihat ya sebelumnya dipasangin ya plate ya di sini, di belakangin besi, di belakang sini. Nah, berarti kita harus membuat sebelum terjadinya operasi supaya gerakannya ini menjadi lebih optimal ketika dilakukan operasi, kita harus buat dia lentur, satu. Sebelum latihan butuh nggak? Yes, kita butuh. Sesudah operasi bagaimana? Setelah operasi, kita harus tetap menjaga optimalisasi kelenturan tubuh kita. Kita harus tetap menjaga semua, makanya kita juga tetap perlu latihan. Bagaimana latihannya? Itu tadi, tailor-made. Kita harus sesuaikan dengan kebutuhan, nggak bisa sama. Nah, latihan pada skoliosis sama seperti pada latihan lainnya, itu memerlukan awalnya disebut pemanasan. Kemudian kita berikan latihan inti dan juga pendinginan. Nah, latihan pemanasan ini adalah suatu kondisi di mana kita mempersiapkan tubuh kita agar siap berlatih, dan juga meminimalkan potensi cedera. Kalau misalnya badan kita lagi nggak enak, kita lagi kaku banget, kita harus stretch dulu otot-ototnya, kita harus siapkan dulu kondisi tubuh kita. Itulah gunanya pemanasan. Kemudian kita juga melakukan suatu latihan yang benar-benar dibutuhkan untuk skoliosis ini terkoreksi. Nah, kemudian kita lakukan pendinginan agar supaya apa? Yang tadi yang udah dilakukan dengan baik tidak menyebabkan kelelahan otot yang berlebihan, dan juga kita harus melakukan relaksasi supaya tubuh kita menerima latihan itu dan tubuh kita bisa menyesuaikan kondisi kembali setelah kita berlatih. Nah, bagaimana latihannya? Yuk kita lihat.
Ini adalah beberapa contoh yang dikerjakan di klinik kami. Di sini dilihat ada latihan pemanasan, tapi jangan heran ini sebelum pandemi jadi nggak pakai masker ya. Kalau sekarang ya nggak boleh kayak gini ya. Kemudian, nah ini kita lakukan sebuah peregangan ya pada otot-otot bagian atas, pada otot dada, pada otot punggung, kemudian leher, pada otot punggung bawah. Kita lakukan serangkaian latihan pemanasan yang bertujuan untuk mempersiapkan tubuh kita agar siap masuk ke latihan inti. Gerakannya bagaimana? Banyak, pasti ini adalah contohnya. Kemudian yang berikutnya, nah ini adalah salah satu latihan inti skoliosis. Kalau kita lihat di sini, prinsip ini sangat sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan tadi. Ada elongasinya enggak? Yes, ada. Ada derotasinya enggak? Yes, ada. Ada fleksinya enggak? Yes. Nah, ini adalah satu gerakan pada klien ini, dia memiliki skoliosis pada daerah torakal kanan. Maka kita tarik tubuhnya ke arah kanan, sebelumnya ke arah kanan, kemudian kita lakukan hold pada puncak kurvanya dan kemudian kita lakukan derotasi juga sehingga koreksi ini diharapkan dapat memperbaiki fleksibilitas, meningkatkan optimalisasi fleksibilitas dari tubuh. Nah, sehingga ini sangat diperlukan. Jenisnya banyak nggak? Banyak. Ini adalah salah satunya. Lanjut. Nah, ini juga pada latihan ini kita akan melakukan peregangan, kita juga akan melakukan koreksi juga sesuai dengan prinsip yang tadi sudah dijelaskan, ada elongasi, ada derotasi, ada fleksi juga, sehingga gerakan ini sangat dibutuhkan oleh tubuh kita untuk koreksi daripada skoliosis itu tersebut. Koreksi dalam tanda kutip ini adalah sesuai dengan apa yang ditujukan dengan tujuan awal daripada tata laksana skoliosis secara keseluruhan, yaitu tidak terjadinya penambahan kurva skoliosis. Kemudian juga kita akan mengoptimalkan fleksibilitas tubuh kita. Ya, selanjutnya. Nah, ini adalah suatu gerakan sit up. Sit up ini sangat diperlukan karena tubuh kita nggak cuma otot punggung, kita juga ada otot perut. Otot perut kita harus dioptimalkan juga supaya tetap kuat. Nah, kalau kelihatannya ini gampang, tetapi pada klien skoliosis belum tentu semua ini gampang. Kenapa? Tadi kan udah kelihatan gambarnya ya, miring sana, miring sini, ada yang merah, ada yang hijau. Yes, itu bisa terganggu. Makanya salah satu latihan yang bisa dianjurkan adalah latihan pada penguatan otot perut kita dengan melakukan sit up. Semuanya ini akan diatur sesuai dengan kondisi. Nah, kemudian ini adalah satu gerakan pada otot punggung bagian atas, kemudian otot dada bagian depan. Nah, kemudian kita juga lakukan gerakan ini untuk memperbaiki daripada skoliosisnya. Kita berikan juga tekanan pada puncak kurva skoliosisnya, sehingga ini tetap sama tujuannya sesuai dengan prinsip yang telah dijelaskan tadi. Nah, kemudian ada satu alat yang spesifik mungkin hanya ada di Indonesia di klinik kami, karena memang saat ini hanya tersedia di klinik kami. Namanya Cervico. Cervico ini adalah traksi dinamik pada area leher. Nah, tujuannya adalah supaya dapat mengurangi nyeri, dapat mengoreksi postur, dan mengurangi kekakuan daripada otot leher, serta juga membantu koreksi skoliosis pada daerah servikal. Ketika Cervico ini digunakan, maka kami di sini menggunakannya dengan berupa tambahan diberikan latihan resisten dengan string. Nah, dengan adanya efek double ini, maka paketnya menjadi lebih lengkap karena kita memberikan latihan penguatan otot leher, bahu, dan punggung, plus kita melakukan suatu traksi asimetris pada leher kanan dan kiri yang dapat diberikan pada kurva skoliosis yang di atas.
Nah, coba kita lihat yuk gambarnya. Ini adalah satu latihan yang dikerjakan. Jadi di sini kita berikan cervico ini, pada daerah leher kita pasang traksi dinamiknya. Tentu saja pengaturan ini sangat kami sesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh klien, nggak bisa sembarangan. Nah, kemudian kita di sini memberikan latihannya dengan menggunakan string. Nah, kita akan menguatkan otot-otot pada punggung atas, kemudian otot lehernya, dan juga pada punggung bawahnya, pada otot bahu, sehingga suatu paket komplit ini kami berikan dengan menggunakan alat ini, dan latihannya ini banyak variasinya, kita akan sesuaikan dengan kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh klien tersebut. Nah, kemudian ada satu alat lagi yang mungkin juga hanya tersedia di klinik ProSpine, namanya ini adalah Vertetrack. Nah, Vertetrack ini merupakan suatu traksi dinamik pada area punggung. Di sini kita menggunakannya kombinasi dengan DBS, Dynamic Bracing System. Nah, latihan ini tujuannya adalah untuk mengurangi kekakuan otot punggung, kemudian juga mengurangi nyeri, dan juga menjaga elastisitas jaringan setelah sekitar tulang belakang. Nah, jadi ini bisa digunakan untuk tata laksana skoliosis. Nah, kenapa dia bisa? Karena terdapat perubahan tubuh pada skoliosis itu bisa kita koreksi dengan Vertetrack. Nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya. Jadi keunggulannya ini, kan tadi ya miring ya tubuhnya ya. Kita bisa berikan traksi, ini bersifat asimetris, bisa kita atur kanan dan kiri, kemudian kita bisa dorong dengan adanya DBS ini pada kurvanya, sehingga itu akan memiliki efek daripada derotasi. Nah, kemudian bagaimana kita mengoperasikannya? Kita kombinasikan lagi nih, paketnya lengkap banget dengan treadmill. Kenapa? Karena kita butuh latihan juga pada panggul dan juga pada tungkai bawah dan latihan pernafasan. Nih, coba dilihat ya slide berikutnya. Jadi di sini Vertetrack dan DBS Dynamic Bracing System akan memberikan koreksi pada skoliosis. Nah, ini tujuannya pada yang bagian punggung atas dan punggung bawah, daerah torakal dan lumbal. Dan tadi seperti saya jelaskan, dia bisa melakukan tarik koreksi ini asimetris. Kalau traksi kan tidur aja, dia simetris. Tetapi ini unggulnya adalah dia bisa kita atur nih, kita bisa buka kurvanya. Kemudian kita bisa lakukan derotasi juga pada skoliosis tersebut. Nah, karena dia menggunakan gaya transversal maupun longitudinal. Kemudian kita kombinasikan, paketnya lengkap banget dengan treadmill. Kenapa? Karena di sini kita juga lakukan latihan penguatan otot dasar panggul, kemudian latihan penguatan tungkai bawah, latihan pernafasan, kita juga dapat kebugaran dari jantung dan parunya. Sehingga ketika memang kita berikan tata laksana ini, kita akan memberikan suatu tata laksana yang komprehensif. Biasanya pengaturan dari alat ini sangat spesifik dan kita akan pantau secara berkala. Coba kita lihat yuk videonya. Jadi ini adalah latihan yang dikerjakan di klinik kami, menggunakan Vertetrack dan juga menggunakan DBS, kemudian kita gunakan treadmill di sini. Kami menggunakan alat ini untuk tata laksana skoliosis dan memang sangat sesuai dengan apa yang menjadi prinsip daripada tata laksana. Dan tentu saja kami juga memantau secara berkala bagaimana mengatur kecepatan, bagaimana mengatur dosisnya, bagaimana pemantauan, sehingga mudah-mudahan semuanya tetap aman ya melakukan tata laksana ini. Dan juga kemudian kita berikan selama masa pandemi ini saya rasa sih kita juga ada beberapa pemantauan khusus yang memang kita tujukan agar supaya semuanya safe dan semuanya aman gitu ya. Tapi mungkin nanti lebih jelasnya dari klinik akan menjelaskan seperti itu. Kemudian bagaimana sih sebenarnya kita berapa kali kita perlu latihan? Jadi pada awalnya itu kita perlu latihan yang lebih sering. Kita perlu tata laksana dengan pemantauan yang ketat. Kenapa?
Karena kita perlu mengkondisikan tubuh kita itu siap untuk menerima latihan dengan baik dan dapat diberikan terapi di klinik 1-3 kali per minggu. Tetapi selama pemantauan itu memang nggak cuma terapinya di klinik, kita perlu juga latihan yang diberikan di rumah karena mungkin nggak 24 jam kita ketemu di klinik, pasti. Makanya ada PR. PR itu akan kita berikan custom, kita berikan tailor-made. Bagaimana, apa yang diperlukan klien skoliosis ini supaya gerakannya nggak salah, supaya nggak tambah bengkok. Tetapi kita harus memberikan sesuai apa yang dibutuhkan. Dan PR ini dikerjakan tiap hari di rumah, dan saya berharap kalau ada PR, nggak ada paksaan. Tetapi klien itu sendiri dengan hati lapang dada mengatakan, yes, saya mau ikut latihan ini karena ini buat saya. Saya rasa ini sangat penting, karena dengan adanya kerjasama yang baik, kita akan mendapatkan satu target, satu manfaat goal yang memang kita bisa capai dengan adanya kesepakatan. Ya, kemudian saya akan menunjukkan suatu kondisi ketika seandainya kita berada dalam satu pertandingan basket. Dilihat di sini. Ini adalah seorang pemain yang ingin memasukkan bola untuk membuat gol, mencetak gol. Kemudian ini di sini adalah pelatihnya, coach-nya. Coach-nya ini akan memberitahu apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan. Dan di sini, yang baju biru yang sedang tepuk tangan ini sebenarnya adalah keluarga. Keluarganya yang mensupport, ayo kamu harus bisa supaya kamu menang pertandingan ini. Nah, di sekitar orang-orang ini ada juga penontonnya. Penonton ini akan ikut ambil bagian, tapi belum tentu dia akan memberikan suatu masukan positif. Bisa aja dia pilih kamu atau bisa juga pilih yang lain gitu ya. Nah, dalam hal tata laksana skoliosis dalam latihan, kita harus tahu posisi kita. Saya di mana? Karena yang akan mencetak gol ini ya klien skoliosis, bukan dokternya. Ya. Jadi ini harus ditekankan supaya yang mempunyai skoliosis, klien itu dengan kesadaran, oh saya mau menang, saya mau bikin gol, saya kerjakan. Karena dokter dan tim hanya sebagai coach di sini. Kita bisa memberikan support, kita bisa memberikan advice, kita bisa memberikan panduan, tetapi tetap saja ketika bertanding, yang bertanding bukan coach-nya. Kemudian keluarga. Di sini keluarga memegang peran yang penting karena apa? Menjadi supporter yang paling setia supaya bisa mencetak gol yang baik. Nah, ini penting. Kenapa? Karena dalam tata laksana skoliosis ini, dengan adanya pemahaman, dengan adanya advice yang tepat, itu keberhasilannya akan lebih baik lagi apabila dilakukan dengan sukarela, secara teratur, dan juga selama kita masih ada di dunia ini, ketika kita masih ada di dunia dengan melawan gaya gravitasi, kemudian kita dengan aktivitas kita harus tetap mempertahankan tubuh kita dan melakukan suatu latihan tata laksana yang sangat diperlukan untuk mencapai goal tersebut. Nah, kalau kita di luar angkasa ya kita melayang-layang ya, nggak ada gaya gravitasi, yaitu beda kondisinya. Tetapi ketika kita berada di dunia, kita punya gaya gravitasi, kita harus mencapai suatu goal itu dengan usaha. Nah, usahanya apa? Latihan. Usahanya apa? Ya pakai brace kalau diperlukan. Usahanya apa? Ya tetap menjaga postur supaya tetap optimal ketika beraktivitas. Nah, jadi mengapa latihan skoliosis itu penting? Karena kita memberikan porsi latihan itu untuk mencapai goal. Goalnya itu apa? Agar tidak bertambah sudutnya, agar tidak ada nyeri, atau paling nggak nyerinya berkurang jauh. Kemudian agar fungsi
kebugaran jantung dan paru kita tetap optimal dan juga dapat memberikan perbaikan secara kosmetik. Ini sangat sejalan dengan tujuan umum dari tata laksana skoliosis yang sudah dijelaskan oleh Dr. Johan sebelumnya. Tentu saja, untuk mencapai ini, latihan memegang peranan yang penting dari semua derajat skoliosis, tetapi dia nggak cuma berdiri sendiri, mungkin butuh modalitas, makanya mungkin ada alat-alat yang bisa dikerjakan, ada traksi, ada ES, atau yang lain-lain, kemudian juga kita perlukan juga bagaimana supaya nyerinya berkurang, mungkin dia butuh alat-alat tertentu, butuh tambahan terapi, nah itu nanti kita akan bahas ya di webinar yang ke-6. Kemudian bagaimana hal ini dapat berhasil, apa sih yang mempengaruhi? Yang mempengaruhi adalah kondisi medis secara umum, ya. Kemudian kondisi klinis secara umum. Nah, bagaimana derajat skoliosisnya? Apa yang perlu dilakukan? Kemudian kondisi klinis bagaimana? Kalau misalnya dia lagi patah tulang, ya nggak sama kondisinya mungkin dengan kondisi tanpa patah tulang. Terus kemudian keteraturan berlatih. Bagaimana tetap berlatih dengan sepenuh hati dan juga tetap teratur. Kemudian latihannya itu mesti benar, kalau salah ya tambah bengkok, kalau salah ya kurang efektif gitu ya. Dan juga ada tata laksana lain yang diperlukan dalam tata laksana skoliosis seperti adanya modalitas, ada brace, kemudian kalau memang udah berat banget yang mungkin perlu operasi itu perlu dipertimbangkan. Nah, inilah yang sangat penting di dalam kita mempertimbangkan satu orang tersebut mendapat paket lengkap yang bisa mencapai goalnya. Kemudian bagaimana kita maintain semua itu ada di webinar ke-5, karena kita harus mengontrol postur kita supaya tetap baik juga. Dan ini penting sekali untuk maintenance. Nah, nanti jangan lupa ya ikut webinar seri ke-5 yang akan dibawakan oleh Dr. Johan. Nah, terus tadi ada dibilang, saya tuh lagi nyeri, gimana ya dok? Kalau kita mengalami nyeri, kita harus mengatasi nyeri tersebut agar kita dapat berlatih dengan baik dan kita dapat mengoptimalkan segala yang kita punya. Gimana caranya? Nanti datang aja ke webinar yang seri ke-6, kita akan bahas khusus kok tentang hal tersebut. Nah, dari semuanya ini mungkin jadi aduh pusing gimana ya, kayaknya jadi kayak stres atau gimana gitu. Saya rasa ini kadang-kadang membuat nggak semua orang itu bisa senyum terus, tapi saya rasa pesan saya adalah jangan stres, senyum dulu, nanti ikut webinar seri ke-4, Dr. Rahita nanti akan memberikan tips-tipsnya agar supaya kamu tetap tersenyum. Jadi jangan takut dan lakukan semuanya. Mudah-mudahan apa yang menjadi goal kalian dan juga dibantu oleh semuanya akan tercapai. Saya rasa terima kasih penjelasan dari saya. Sekian. Ya, terima kasih Dr. Teni. Sekarang kita masuk di dalam satu acara tanya-jawab. Mungkin Dr. Ruwahita bisa memandu. Silakan dokter. Baik, terima kasih Pak Willy. Ini sepertinya dok penjelasannya sangat baik, sampai pertanyaannya juga, banyak sekali ini dok ya. Untuk menghemat waktu kita mulai saja dok, karena pertanyaannya banyak. Ya, secara khusus saya harus menyampaikan karena banyak yang bertanya, mungkin tidak semua pertanyaan bisa diselesaikan dijawab Dr. Teni di sini. Mohon maaf ya, nanti pasti akan dijawab mungkin setelah webinar ya. Kemudian ada juga yang saking Dr. Teni saking kepinginnya bertanya pertanyaan sampai 5 dok. Jadi saya kira saya harus membatasi ya supaya tidak menghabiskan waktu semua ya. Baik, penanya pertama ini Grace ya. Grace 27 tahun, laki-laki dari Surabaya. Saya tahun 2009 pernah latihan di Growth Toller Clinic Surabaya, Jalan Kartini. Dulu ada skoliosis kecil, tidak parah. Saya masih ingin menambah tinggi badan saya sekarang dengan meluruskan spine saya, maksudnya meluruskan skoliosisnya yang kecil tadi ya dok. Apakah bisa?
Saya sih berencana menggunakan inversion table, bergantung, ditambah dengan pemberat kaki saat bergantung, dan stretching mencium lutut. Kira-kira bagaimana dok yang untuk Chris ini dok? Sekarang 27 tahun, jadi 11 tahun yang lalu dia ikut di program Growth Toler Clinic. 16 tahun lalu ditemukan ada skoliosis kecil. Silakan Dokter Teni. Iya, baik Dokter Ahita. Saya rasa Chris ini semangat sekali ya. Jadi mengikuti dari dulu ya, setia. Memang Growth Toler Clinic itu merupakan salah satu program yang ada di klinik kita juga ya di Surabaya mungkin lebih dulu. Nah, jadi memang kalau dilihat usianya waktu itu mungkin itu masih dalam masa pertumbuhan ya, Dok ya. Jadi beda kalau sekarang ini kan udah selesai mata pertumbuhannya, saya rasa 27 tahun udah selesai. Nah, dalam hal ini kita tujuan daripada tata laksana skoliosis adalah supaya tidak bertambah kurvanya. Tentu itu harus ditanamkan dulu. Jadi kita berharap agar supaya kurva itu tidak bertambah, tetapi kita memberikan latihan agar supaya fleksibilitasnya dari tubuh kita itu menjadi lebih optimal. Kita bisa menguatkan juga otot-otot yang memang diperlukan. Nah, itulah yang harus ditekankan sebagai target terapi kita. Kalau tambah tinggi, umur 27 tahun, saya rasa sih memang udah nggak tambah tinggi ya dok ya, karena memang udah selesai masa pertumbuhannya. Nah, tetapi dalam hal skoliosisnya, seberapa derajatnya, latihan apa yang bisa di-advise-kan secara khusus, kami memberikan kesempatan, silakan ya dok ya, kalau nggak salah kan ada kesempatan untuk free konsultasi, Chris, kita mengerti kok, kamu sekarang bertanya-tanya aku nih harus apa gitu ya, monggo nanti dimanfaatkan aja supaya kita bisa kasih advice. Tapi secara umum, tadi yang latihan yang dilakukan, asal tidak ada dalam tanda kutip keadaan medis yang, kondisi medis yang mengganggu, saya rasa sih boleh sih. Tadi dok, hanging ya kalau nggak salah ya, bergantung di bar ya. Inversion table, hanging, dan pemberat kaki, dan stretching mencium lutut, Dokter Teni. Nah, kalau untuk inversion table saya nggak anjurkan, karena memang kita harus tetap melihat kondisinya. Kemudian yang tadi cium lutut. Cium lutut itu sebenarnya sangat dipengaruhi oleh kelenturan dari punggung bagian bawah ya. Nah, seandainya memang kondisinya memungkinkan, itu nggak menimbulkan cedera. Tapi kalau salah, dok, kan kondisinya nggak terlalu baik, umur 27 tahun, ya malah nanti jadi kecetit, ibaratnya jadi salah gitu ya. Nah, itu mesti kita lihat dulu apakah memang dia bisa atau tidak melakukan gerakan itu. Tetapi kalau misalnya memang melakukan aktivitas, ya mungkin kalau mau ya boleh aja sih, misalnya berenang gitu ya, ya itu mungkin lebih aman gitu ya, saya rasa dok, secara umum. Tapi silahkan kok, nanti kita bisa bantu Chris mungkin secara spesial kali ya dok ya, nanti kita konsul lagi aja untuk hal ini. Ya, diperiksa dulu aja ya dok ya, untuk tahu skoliosisnya seberapa ya dok. Dok, satu lagi ya dok, ini yang semangat, termasuk yang semangat, mohon maaf. Saya bacakan satu lagi, tetap dari Chris ya dok. Bagaimana, apa ya dok, katakanlah pendapat dokter tentang spinal stabilization treatment. Ya, spinal stabilization treatment untuk upayanya tadi ya, meluruskan skoliosisnya yang kecil, ya, dan menambah tingginya. Dia kepengen bertambah tinggi nih dok, ya, meskipun katanya sekarang sih sudah 168. Ya, bagaimana pendapat Dokter Teni tentang spinal stabilization treatment? Iya, baiklah Chris yang sangat bersemangat, saya berterima kasih karena sangat setia. Jadi memang saya tadi udah jelasin umur 27 tahun rasanya ya kalau nambah tinggi itu ya bukan nambah tinggi dalam tanda kutip, benar-benar nambah tinggi. Itu hanya kita dapatkan dari koreksi optimalisasi dari fleksibilitas tubuh kita. Sebenarnya seperti itu. Nah, makanya spinal stabilization itu yang bisa kita lakukan, bukan operasi ya, saya rasa ini ya, dalam hal gini, otot-otot tubuh kita, penyangga tubuh kita itu harus bekerja secara optimal, karena otot spinal itu pada tulang belakang itu kan terdiri dari ada jaringan penyangganya, ada ototnya depan, belakang, atas, bawah. Nah, bagaimana kita mengoptimalkan semuanya ini sehingga
spinal itu menjadi lebih stabil. Kemudian juga kita latih otot dasar panggulnya. Nah, itu merupakan satu paket yang harus dibuat sehingga tubuh kita itu dapat melakukan suatu koreksi postur ya. Saya rasa lebih tepatnya koreksi postur ya, Dok ya. Mungkin supaya kerja daripada tulang belakang kita dan otot-otot sekitarnya serta struktur di sekitarnya itu menjadi lebih stabil dan menjadi lebih baik. Nah, terus kemudian saya rasa sih kalau umur 27 tahun ya mohon maaf nih memang bukan usia pertumbuhan yang memang bisa nambah tinggi ya. Saya terus terang harus katakan itu ya, Dok ya. Karena memang banyak sekali yang nanya, "Dok, saya udah umur 50, saya pengen nambah tinggi." Terus terang saya bukan dewa ya Bu, saya bukan Tuhan, saya nggak bisa seperti itu karena memang ada batasnya ya. Kita itu kalau kita periksa di ronsennya itu risernya berapa, jadi kita lihat. Kemudian apa namanya pada lengan kirinya itu, tangan kirinya kita juga periksa. Nah itu baru kita bisa bilang, oh kamu masih ada kesempatan nih buat ninggiin badan gitu ya, kira-kira seperti itu. Tapi jangan takut ya Chris, memang kita akan bahas nih, kita bocoran ya Dok ya, boleh ya Dok? Nanti boleh, kan kalau nggak salah ya. kita ada rencana nanti, ya. membahas tentang spesifik nih growth taller klinik kita ini, gimana sih sebenarnya, apa sih itu? Mungkin yang lain penasaran, aduh saya nggak kasih bocoran tanggalnya, nanti aja Dok. Gitu. Jadi harus khusus ya Dok, memang kita mengatur latihan di sekitar otot-otot spinal, otot-otot tulang belakang, tetapi nggak sekedar stabilisasi, harus dibalanskan segala tadi yang Dokter Teddy sampaikan ya Dok ya. Jadi harus tetap tailor-made untuk si Chris ya. Betul. Harus tetap kontrol. Baik. Kita lanjut Dok, ini dari Listia Dewi. Ya, 35 tahun dari Surabaya. Kalau berenang, apa semua gaya boleh? Lalu bersepeda juga bolehkah Dok? Mohon sarannya. Terima kasih. Ya. Listi ini kurang jelas saya, dia nih klien skoliosis, ada skoliosis atau enggak dijelaskan ya Dok ya? Kalau lihat pertanyaannya mungkin ada skoliosis ya, mungkin ya. Mungkin maksudnya dengan skoliosisnya ya Dok ya, apakah berenang boleh, gayanya apa yang boleh? Ya, baik. Saya coba jawab ya Listi ya. Jadi berenang itu secara umum merupakan suatu latihan penguatan otot punggung pada punggung bagian atas dan juga bisa juga untuk punggung bawah secara umum. Tetapi dia juga dapat melatih otot-otot dada kita dan juga di sana ketika berenang kita melatih kebugaran kita sebenarnya. Jantung paru kita pasti ikut kerja juga ketika kita berenang. Dan kalau memang dilakukan, boleh atau enggak? Yes, boleh. Tetapi, apa gunanya? Nah, gunanya itu adalah koreksi otot secara simetris. Nggak bisa kita koreksi kelengkungannya dengan berenang. Karena pada gerakan skoliosis itu ada satu tailor-made-nya sehingga tujuannya adalah tadi, ada fleksi, ada derotasi, ada juga elongasi. Nah, itu mungkin tidak bisa didapatkan dengan berenang, hanya dengan berenang ya. Tapi tambahan berenang ini boleh banget. Apalagi kan mungkin berenang itu paling bisa dikerjakan saat ini ya. Mungkin kalau belum ke klinik ya silahkan. Nah, gaya apa yang boleh? Kalau saya menganjurkan mungkin gaya bebas yang paling bagus, karena di sana kita bisa memakai otot-otot kita lebih maksimal dibandingkan gaya yang lainnya. Kita bisa mengaktifkan otot-otot pada tubuh kita itu dengan lebih besar dengan gaya bebas. Nah, berapa lama waktunya? Sangat disesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Kalau lagi kita kecapean ya jangan berenangnya kelamaan, nanti keram ya nggak bisa gitu ya, kira-kira seperti. Pertanyaan keduanya gimana tadi Dok? Pertanyaan keduanya tentang bersepeda. Untuk orang yang skoliosis apakah boleh bersepeda? Ya, bersepeda merupakan satu latihan yang bisa menguatkan otot-otot tungkai bawah kita dan juga bisa juga meningkatkan kebugaran jantung dan paru. Boleh, ini boleh dikerjakan. Tentu saja ini boleh dikerjakan di rumah. Tetapi memang dalam hal ini kita melakukan gerakan bersepeda ini dalam tanda kutip saya beritahu ini bukan latihan spesifik skoliosis. Ya, karena memang latihan spesifik skoliosis
prinsipnya mungkin sedikit lebih kompleks daripada hanya menguatkan otot-otot tungkai bawah, dan juga tadi ya ada otot panggulnya juga, mungkin harus otot punggungnya harus dia tegak, itu tetap bekerja, tapi not spesifik, tidak spesifik gitu ya. Silahkan mau dikerjakan boleh, tetapi ada dalam tanda kutip, ini loh, ada latihan intinya yang masih harus diperlukan nih. Ibarat kalau makan kue itu, kita makannya itu jangan atasnya aja. Krimnya sih memang menarik ya, tapi kan tetap dalamnya ya dok ya. Kalau misalnya kita makan kue tahun ya gitu ya dok ya, kira-kira jangan makan hiasannya aja deh, kita harus makan kuenya bener-bener supaya kita rasain, oh ini kuenya tuh enak gitu ya. Ibaratnya seperti itu, kira-kira seperti itu dok. Baik ya, baik Dokter Teni, kita sekarang beralih, mudah-mudahan saya tidak salah baca ini ya, dari Tangerang Selatan, namanya sih La Rose Satadini, panggilannya Lala, 24 tahun. Bagaimana solusi bagi pasien skoliosis yang tidak bisa latihan rutin ke klinik karena kesibukan atau karena rumahnya jauh, dok? Barangkali ada sarannya, dok. Ya, baik. Silakan, dokter. Ya, terima kasih Lala. Pertanyaannya kalau lihat nih kayaknya klien lama ya dok ya. Kayaknya kalau udah tahu di rumah nggak bisa datang nih dok ya. Iya gitu ya. Kalau saya benar ini klien lama, monggo kami mengundang kembali. Silahkan refreshing apa yang bisa dikerjakan di rumah, gitu ya dok ya. Jadi gini. Ya, jadi memang seperti saya bilang, latihan skoliosis itu tailor-made. Hanya buat kamu gitu ya. Kita harus memberikan latihan, nggak bisa cuma kita lihat nih contohnya tadi ada gambarnya, saya ikutin aja. Nanti salah loh dek, saya bukannya gimana, karena memang kamu butuh sesuatu yang spesial buat kamu. Prinsipnya memang itu benar. Tetapi bagaimana kita bisa mengajarkan kamu supaya latihan ini benar di rumah. Ya nggak apa-apa kalau misalnya kamu nggak tiap hari nongkrong di klinik, ya pasti ada masanya kamu harus di rumah, tentu saja. Apalagi mungkin sekarang pandemi pada was-was gitu ya. Tapi kayaknya nggak usah was-was banget sih, sebenarnya klinik kita agak sudah siap. Mungkin Bu Wina nanti yang bisa kasih bocorannya gimana ya dok ya. Nanti ya dok ya. Ya nanti Bu Wina kayaknya mau bicara tentang aman ya dok ya. Nah tapi memang baik. Lala nanti silakan. Bu Wina pasti sudah siapkan. Ya, Lala nanti silahkan ambil waktu, kita ketemu aja, nggak apa-apa. Nanti kita ketemu, saya akan bikinkan program buat kamu, refreshing lagi kalau kamu udah lama dan udah pernah ikut, mungkin kamu udah sedikit-sedikit hafal. Tapi dalam tanda kutip saya tanya gini, Lala selama ini kamu ngapain aja? Nah, begitu ya dok ya, karena tadi mungkin harusnya dia nggak bolong latihannya gitu ya dok ya. Nah jadi itu. Baik, terima kasih ya, mudah-mudahan ini Lala bisa ngikuti sampai selesai. Tunggu karena Bu Wina mau menunjukkan bahwa klinik Serpong sudah mengikuti protokol kesehatan, gitu ya dokter Teni ya. Iya. Kita beralih dokter. Ini sekarang balik ke Surabaya, dok, dari Yani Supriyati, 29 tahun dari Surabaya, menanyakan, apakah olahraga badminton bisa dijadikan latihan skoliosis? Kalau dokter tadi terangkan, berenang, bersepeda hanya sebagai tambahan, bagaimana dengan latihan badminton, dok? Silakan, dokter. Baik, dokter. Ya. Jadi kan kalau latihan badminton itu megang raketnya pakai satu tangan ya dok ya. Pertama itu. Yang kemudian dia bisa lari-lari, bisa lompat ya. Kalau badminton tuh seperti itu, ngejarin bola. Nah, jadi kalau badminton secara umum boleh atau nggak boleh. Tetapi dia bukan latihan inti. Yang pertama itu. Yang kedua, nah, ketika melakukan lompatan, kemudian dia melakukan gerakan, dia memukul bola, harus dipastikan bahwa kondisi ini tidak memberatkan tubuhnya. Dalam tanda kutip, kalau dia udah miring, dia smash bola pakai tangan kanan terus ke kiri terus. Nah, itu berbahaya juga dok, karena nanti tambah melengkung nggak? Apakah memang itu benar sesuai dengan kurvanya dia yang harus dikoreksi. Nah, itu harus kita lihat lagi ya, Dok ya. Nah, mungkin spesifiknya silakan nanti dilihat lagi kurvanya itu seperti apa gitu. Tapi kalau secara umum ya mainnya biasa-biasa aja, bukan pemain inti dalam tanda kutip gini. Dia bukan atlet badminton setiap hari gitu ya. Mungkin hanya main badmintonnya 1-2 kali seminggu. Saya rasa sih boleh karena memang ada komponen latihan endurance ya, kemudian
bisa juga dia lari-lari ya, kemudian dia itu merupakan satu latihan yang bisa dikerjakan, ya silahkan. Tapi bukan latihan yang kamu sebagai atlet badminton tiap hari dikerjakan. Gitu, jadi Dok. tidak secara khusus bisa mengoreksi skoliosisnya ya dok ya, Iya, betul, buat sport itu. ya, buat sport hobi boleh ya. Boleh. Nih, Kalau saya masih hobi, penasaran dok, tanya lagi dok. Nah, latihan-latihan yang dokter sebutkan tadi hanya untuk menguatkan otot saja dan mengurangi nyeri, atau juga bisa mengurangi derajat kelengkungan skoliosisnya, dokter Teni? Ya, yang dokter sebut tadi nih, dia pengen banget tahu. Kelihatannya belum konsultasi nih ya. Iya. Silakan dokter Teni. Ya. Jadi baiklah dok. Jadi tadi kan memang ada gerakan-gerakan yang kita buat spesifik. Tujuannya tadi apa? Yang melengkung itu kita buka kurvanya ya. Kita coba luruskan. Kemudian yang rotasi kita berikan derotasi. Kemudian juga ada yang otot-otot yang memendek kita berikan elongasi. Tujuannya adalah supaya kita bisa memberikan penguatan dan juga memberikan koreksi pada skoliosis itu. Tetapi bagaimana keberhasilan latihan ini sangat bergantung pada keteraturan, gerakannya benar atau enggak, dikerjakan dengan dalam tanda kutip dengan kondisi yang optimal atau tidak, itu sangat dipengaruhi oleh hal tersebut. Nah, kemudian juga harus diingat pada usia pertumbuhan. Tadi saya lupa ya dok, ini usianya berapa dok? Usianya? Usianya 29 tahun, dokter. 29 tahun ya. Ya. Nah, 29 tahun berarti kan memang tubuhnya udah nggak terlalu fleksibel ya dok ya. Nah, makanya itu sangat berpengaruh karena usia itu juga mempengaruhi. Nah, karena itu makanya jadi saya nggak bisa bilang, oh kamu latihan, kamu akan jadi lurus. Enggak, saya bukan Tuhan. Saya nggak bisa jawab seperti itu. Tapi kamu bisa memperoleh optimalnya tubuhmu. Karena skoliosis itu ada komponen strukturalnya, dokter. Jadi kan dulu dokter di pertemuan sebelumnya kan udah dijelaskan bahwa skoliosis itu ada strukturalnya, bukan hanya fungsionalnya yang terganggu. Maka tetap saja nggak bisa kita berharap dengan latihan ini saya tulangnya menjadi lurus kembali. Bukan itu target terapinya sebenarnya, tetapi tidak bertambah kelengkungannya dan juga mengoptimalkan apa yang kita bisa. Seperti itu. Ya. Jadi tergantung kelenturan tulang belakang daripada Yani sendiri ya, dok. Iya, ya. betul. Yang sudah pada webinar yang lalu dijelaskan Dr. Johan, bisa kita ketahui kurang lebih dari rongsen itu ya, dok ya. Yang ya, miring kanan, miring kiri tadi ya, Iya, betul. Ya, dok. Yaninya waktu itu nggak ikut ya. Baik. Kita lanjut dok, sekarang ke Lampung dok ya. Ini kelihatannya seorang mama dok yang ini ya. Namanya Ibu Asri Minariah. Ya. 48 tahun asal Lampung. Dia ingin menanyakan untuk entah putri entah putranya yang sakit skoliosis, kurvanya 27 derajat. Apakah bisa pulih dokter? Jadi putrinya ini umur 18 tahun, sakit skoliosis 27 derajat. Pertanyaannya apakah bisa pulih? Ya, 27 derajat, usianya 18 tahun. Iya. Cuman udah ada data dok, putra atau putri? Iya. Jadi gini dok, memang untuk Yani ya, saya jujur aja mengatakan saya butuh data. Karena apa? Saya mesti lihat, kamu ini masih dalam usia pertumbuhan atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, kelengkungannya itu di mana letaknya. Nah, bagaimana kita memberikan koreksi pada skoliosis? Tetap saja tadi tujuan utamanya adalah satu, tidak bertambahnya kelengkungan. Kalau memang dia masih masa usia pertumbuhan, memang dia badannya itu masih lentur, tetapi dia juga nggak kuat juga untuk menopang tubuhnya dengan baik. Nah, itu menjadi poin yang harus dipertimbangkan apakah memang keberhasilan terapi ini baik atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana sebenarnya apa yang diperlukan. Kalau 27 saya rasa mungkin sudah butuh brace karena latihan itu dia akan berusaha untuk memberikan kurva yang miring, kita koreksi ya seperti ini. Tapi kan ototnya belum kuat, kita perlu topangan dari luar, yaitu dengan bracing. Jadi itu seperti mata uang yang memang diperlukan oleh Yani mungkin saya rasa. Tapi bagaimana dan apa saya harus lihat lagi mungkin ya dok. Silahkan nanti berkonsultasi jika ingin
lebih jelas, mungkin lihat ronsennya, lihat kondisi klinisnya, dan juga bagaimana secara umumnya mungkin harus dilihat supaya kita bisa menyimpulkan, oh ini kira-kira sarannya seperti ini, kira-kira seperti itu, Dok. Iya, ya karena nggak ada datanya ya dok, 18 tahun putra atau putri ya. Kalau putri biasanya sudah selesai tuh dok ya pertumbuhannya. Iya, itu. Nah, ini dia ada pertanyaan tambahan sih dok sebenarnya. Derajat kelengkungan yang dikategorikan ringan. Tadi dokter Teni udah nyebut ya dok ya, karena 27 udah masuk sedang, makanya perlu brace ya, karena batasannya sedang 20 derajat ya dok ya. Ya, itu pada webinar yang lalu, rupanya beliau tidak mengikuti. Baik ya. Satu pertanyaan lagi dok, aduh waktu kita udah habis nih dok, masa banyak. Tapi nggak apa-apa ya, yang lain pasti dijawab kok ya. Meskipun mungkin via WA di luar dari webinar kita. Ini yang terakhir nih, yang beruntung bisa kejawab dokter Teni langsung ya. Dari Fajar Firdaus, aduh ini rajin banget nih dari awal saya ingat nih ya, ikut webinar. Izin bertanya dokter Teni, saya Fajar Firdaus, 27 tahun, Sidoarjo. Saya mau menanyakan untuk alat Cervico dan Vertetrack plus DBS, apakah ada maksimal size ukurannya atau adjustable disesuaikan dengan ukuran tubuh klien? Aduh, tertarik nih rupanya ya. Ini beliaunya nih. Soalnya unik sih dok. Ya, dokter Teni jelaskan dok. Cervico, Vertetrack plus DBS. Ya. Adjustable sesuai ukuran tubuh klien. Ya, saya pertama kali ingin mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Mas Fajar. Iya, dari awal dok. Iya, setia banget saya tahu dok, dan selalu apa ya, aktif gitu ya dok ya. Semangatnya luar biasa, salut. Jadi memang kita menggunakan Cervico dan DBS dan Vertetrack itu sangat custom ya, custom dalam arti gini, itu tuh bisa diatur. Dia orangnya gendut, apa dia kurus, itu kita ada alatnya sendiri, kita bisa atur strapnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kurvanya itu di mana? Dia di torakal, dia di lumbal, kemudian dok, maaf menyela dok. Berapa besarannya? Dok, ada yang bingung, dokter Teni maaf menyela. Torakal itu maksudnya kan di bagian punggung atas ya dok, dada ya. Oh iya. Oke. Lumbal di bawah, ada yang bingung soalnya dok. Oh iya, baik, mungkin saya jelas. Nah ini ya, mungkin saya pakai gambar aja ini ya, boneka saya ini, boneka yang setia. Jadi ini kan ada leher kita, ini punggung, bagian punggung atas ya, bagian atas, kemudian ini lumbal punggungnya di bawah ya, di bawahnya lumbal itu nah bokong kita. Nah, pada kondisi skoliosis, tulang yang terkena itu memang bisa di bagian atas, punggung atas, atau di bagian bawah. Nah, kemudian di atasnya punggung itu ada leher. Nah, penggunaan Cervico sebenarnya lebih ditujukan pada skoliosis bagian atas. Sehingga dengan adanya Cervico ini, kita bisa melakukan adjustment pada kanan dan kiri, kita berikan gaya yang asimetris sehingga bisa mengkoreksi skoliosis di daerah leher juga. Selain itu, kita juga bisa memberikan terapi itu nggak hanya pada lehernya, tetapi kita kombinasi dengan string tadi ya, saya udah lihatkan gambarnya, sehingga itu merupakan suatu latihan yang bisa menguatkan otot leher, otot punggung, bagian depan, dan juga bahu juga. Nah, itu merupakan satu paket yang bisa diatur sebenarnya, dok. Nggak bisa sama, misalnya saya sama dokter Rahita aja, lehernya beda mungkin ukurannya ya, dok ya. Atau Mas Fajar, cowok sama cewek, mungkin beda juga. Kemudian beda. Terus kalau misalnya lehernya udah miring, lehernya jenjang, ada yang nah, ada yang miring banget begini, masa saya kasih tambah miring? Ya enggak juga, saya harus berusaha menjadi dikoreksi. Itu yang pertama untuk Cervico. Kemudian yang berikutnya untuk Vertetrack. Vertetrack itu dia dipasangnya di punggung. Nih, daerah punggung tuh di sini, di atasnya bokong ya. Jadi kalau kita pasang Vertetrack, maka kita bisa mengatur, nih orangnya gemuk apa enggak. Kalau dia gemuk, berarti kita longgarkan. Kalau dia kurus, berarti kita kencangkan. Itu satu pengaturannya. Yang berikutnya, dari kanan dan kiri, kita bisa atur. Oh, saya mau koreksi
saya mau memberikan tarikan asimetris, yang kanan saya lebih tinggi daripada yang sebelah kiri, maka kita bisa atur. Kemudian kita juga bisa memberikan dorongan. Dorongannya itu tujuannya adalah untuk derotasi. Nah, menggunakannya itu tadi Dynamic Bracing System atau DBS. Dan pengaturannya ini sangat spesifik. Kita mesti melihat kondisi skoliosisnya, kondisinya secara umum, sehingga ini bisa diatur semua. Apakah memang semua usia? Saya rasa kalau bayi pasti nggak bisa. Anak-anak mungkin saya pertimbangkan pada usia tertentu, sehingga size-nya ini cukup. Kalau saya punya anak umur baru lahir, dok, baru 4 bulan anak saya, ya mungkin nggak bisa ya dok ya, karena walaupun ada skoliosis tetap kita butuh terapinya yang lain, ibaratnya seperti itu. Jadi memang dalam arti ini alatnya kita sesuaikan dengan kondisinya dan juga kita sesuaikan dengan kondisi tubuhnya klien yang membutuhkan. Mungkin seperti itu sih. Jadi saya rasa penggunaannya lebih tepatnya kalau Mas Fajar mau mau lihat tadi udah ada di video, mungkin nanti kalau nonton YouTube bisa dilihat lagi tuh, dia bisa diatur, ada videonya kan tadi kalau nggak salah dok gitu. Dokter Rahita, on kan mic-nya boleh dok? Di on kan mic-nya dok? Mic-nya di on kan, dok? Iya, sorry. Iya, oke. Terpaksa saya mute karena ada telepon mendadak nih. Beginilah mak-mak. Maaf ya. Baik, Dokter Teni, mohon maaf sekali kita terpaksa menyudahi diskusi kita, dok. Karena saya kepengen, dok, mendengar bagaimana kesiapan dari klinik Prospine Serpong untuk menyiasati klien-klien yang ingin datang tetapi takut-takut kayak tadi, dok. Ya, kesiapannya bagaimana, dok? Protokol kesehatannya seperti apa? Sejauh apa? Soalnya ini infonya kan, dok, maaf ya, dok, infonya ya, bukan bermaksud menyinggung. Di koran pagi tadi saya baca waspada, Jakarta bisa merah lagi. Nah, kan jadi takut, dok. Bisa, dok, ya dibantu ya, tadi yang Bu Winnie janji-janji tadi. Boleh ya, sebelum kita tutup ya. Ya, Bu Winnie? Bu Wina yang mau akan bicara. Sorry kok jadi Bu Winnie kan aku disuruh selamatan. Maaf ya. Gak apa-apa, dok. Silakan. Selamat sore semua peserta webinar. Semoga semua dalam keadaan sehat. Dokter juga sehat semua ya, dok ya. Sehat, terima kasih. Amin. Jadi untuk sekarang ini Prospine Clinic Serpong kita sudah mengikuti aturan pemerintah untuk mengatasi non-contactless. Jadi baik karyawan dan juga klien yang datang ke klinik kami akan merasa nyaman karena untuk sekarang ini karyawan kami sudah dilengkapi dengan APD, yaitu alat pelindung diri, mulai dari depan, dari CS yang akan menyapa, menerima, dan juga melayani para klien yang datang ke klinik, sampai dengan perawat, juga terapis, itu semuanya sudah kita lengkapi APD, dok. Jadi pada saat klien datang ke klinik untuk terapi, untuk konsultasi, dan lain sebagainya, itu klien bisa merasa nyaman dan juga merasa aman. Nah, ini nantinya akan saya putarkan, dok, dokumentasi klinik kami selama masa pandemi ini. Karena kebetulan kami sudah mempersiapkannya khusus untuk webinar ini. Ya, dok ya? Baik, baik, sekarang bisa lihat dong, Bu. Baik, dok. Nah, ini kami tetap setia melayani untuk semua klien yang datang ya, dok ya. Otomatis kami sudah menyiapkan cuci tangan agar semua tetap steril sampai dengan ke dalam klinik. Begitupun kami juga sudah membantu untuk pengecekan suhu dan memberikan hand sanitizer untuk double guard-nya, jadi perlindungan ganda ya, dok ya. CS kami, nah juga dari sini jadi mereka sudah lengkap pakai face shield, pakai handphone, pakai penutup kepala, juga pakai masker.
pun di ruangan dokter. Dokter tetap aman, tetap nyaman, klien-klien kami juga tetap nyaman. Dokter Teni bilang ya dok ya, jadi ada Vetotrack, ada Cervico. Saat melakukan Vetotrack dan Cervico, tetap juga kita mengutamakan keamanan bagi klien dan juga bagi karyawan kami dok. Jadi kalau dirangkum dari awal sampai akhir video itu, kami semua sudah melengkapi karyawan kami dengan alat pelindung diri yang pastinya akan menjaga untuk semuanya, baik klien kami dan juga karyawan kami dokter. Terima kasih sekali ya, karena semboyan kita sehat bersama ya. Betul, bukan dokter. hanya kami yang sehat, tetapi juga klien yang datang lebih baik skoliosisnya, tetap terjaga kesehatannya ya. Betul. Terapi tidak dibonusin COVID kok ya. Terima kasih sekali Bu Wina. Baik, sebelum saya kembalikan kepada Pak Welly, perkenankan saya menyimpulkan paparan yang sudah sangat jelas yang disampaikan oleh Dr. Teni sore hari ini, Dok. Yang pertama, kita ketahui bersama tadi dari paparan bahwa skoliosis bukan sekedar merubah tampilan luar seseorang, bahu miring, pinggang miring, dan seterusnya, tetapi juga mengubah bagian dalam. Bagian dalam apa saja yang berubah? Tulang saja? Oh tidak. Jaringan-jaringan sekitarnya, entah otot, entah sendinya juga berubah. Hanya itu tidak, yang lebih dalam lagi, jantung dan paru ikut berubah, ikut terdampak. Jadi, kita bisa mengerti bahwa skoliosis ini harus sesegera mungkin diketahui karena dia perlu tata laksana yang cukup kompleks, yang cukup rumit. Dan untuk semua jenis skoliosis, untuk semua besar skoliosis, yang terpenting adalah latihan. Latihan ini dibuat sangat khusus, masing-masing kita tailor-made, istilah Dr. Teni tadi, dan meliputi 6 prinsip yang dikerjakan bersama-sama, sehingga tidak mudah tergantikan. Memang banyak olahraga lain yang bisa melengkapi, tapi tidak menggantikan. Kenapa latihan ini harus dikerjakan? Karena kalau tanpa latihan, apapun bentuk tata laksana skoliosis yang lain, tidak akan bisa mencapai goal daripada tata laksana skoliosis. Entah itu mengurangi sudutnya, atau minimal mempertahankan sudut, mengurangi nyeri, memperbaiki kapasitas fungsional jantung dan paru, dan tidak kalah pentingnya untuk yang masih ABG, memperbaiki tampilan kosmetiknya. Dan itu semua tidak bisa dicapai hanya dengan mengandalkan dokter saja. Kata kunci utamanya adalah bekerja secara tim. Klien bekerja sama dengan keluarga, bekerja sama dengan dokter, dan seluruh stafnya sebagai satu tim. Tidak ada kata sukses tanpa kerjasama yang baik antara semuanya. Sekali lagi, terima kasih Dr. Teni untuk paparannya. Terima kasih untuk share-nya Bu Wina. Terima kasih untuk perhatian semua peserta daripada webinar ini. Teristimewa untuk yang sudah bertanya. Mohon maaf kalau tidak bisa semua pertanyaan dijawab kali ini, tetapi yakinlah kami akan menjawab mungkin di lain kesempatan dalam bentuk WA atau telepon. Ya, jangan lupa kami menyediakan 1 konsultasi gratis untuk peserta. Ya, silakan dimanfaatkan. Untuk yang belum merasa puas dengan jawabannya, lebih akan puas kalau konsultasi. Ya, saya kira begitu.
Terima kasih, webinar ini saya cukupkan sekian, dan saya kembalikan kepada Pak Welly selaku pembawa acara kita pada siang sore hari ini. Silakan Pak Welly, terima kasih. Terima kasih Dr. Waita, terima kasih Dr. Teni, dan juga Bu Wina sebagai koordinator Serpong, dan juga terima kasih untuk para peserta semuanya. Kita tepuk tangan buat kita semua, terima kasih untuk kesetiaannya. Dan sebelum itu, sebelum saya akhiri, kalau ada pertanyaan yang belum terjawab, nanti akan di WA, Semua ini tersave semuanya, dan seluruh materi ini kami akan tayangkan dalam website kami, dan kami akan berikan melalui yang sudah WA ataupun email yang sudah terregistrasi. Ya, kami akan berikan di sana materinya. Kemudian dan juga Zoom ini akan kami upload di YouTube. Mungkin tunggu 1-2 hari, kami mungkin ada produk-produk kami perbaiki dulu. Kami akan upload di YouTube dan itu bisa dilihat nantinya. Seminar kami ada satu juga yang nggak lupa, saya akan sharekan juga ini. Nah, kalau Bapak, Ibu, dan Saudara dan anaknya stres, nah, jangan stres mikir skoliosismu. Nah, ini akan dibawakan oleh Dr. Wahita. Catat tanggalnya 13 Agustus 1920. 13 Agustus, jamnya 2020, sama. Pak. Jangan 1920. 2020. Oh iya, sorry. 2020. Nggak apa-apa, Pak. Iya. Saking semangatnya. Saking stresnya gitu, Dok ya. Jadi bagi semuanya yang ajak juga saudara-saudara atau apapun, seminar ini gratis ya. Bisa nanti di informasinya di bawah itu ada WhatsApp nomor itu, silakan dihubungi, dan seminar ini gratis. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Selamat siang, kita akhiri pada sesi seminar webinar ketiga kali ini. Saya tutup ya, terima kasih. Terima kasih.